Lestari, Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Sejahtera adalah harga mati untuk kita mensejahterakan rakyat Pemalang. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kekhawatiran rakyat membicarakan tentang kehidupan Pemalang. Revolusi Pemalang. Wakil Pak Bupati. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Apakah pasangan nomor urut 1 ini tahu jumlah ambulans dan kuburan yang ada di Kota Makassar? Ketika untuk narkoba itu kita harus Keseruan dan kekocakan acara debat calon kepala daerah di seluruh Indonesia terus berlanjut. Maka dari itu, mari kita bahas kembali debat calon kepala daerah KOR 2024 part keempat. Jadi saya harap Pak, mohon maaf waktu habis. Anda Mohon maaf waktu habis, ya. Bapak. Mohon maaf waktu habis. Kenapa Anda ketawa? Mohon maaf waktu habis. Saat membahas tema soal penanggulangan penyakit TBC, calon wakil Bupati Kabupaten Bima nomor urut 2 mengatakan hal yang cukup mencengangkan. Jika nanti kami terpilih, akan kami tingkatkan pelayanan dan pengurangan dari pemutusan dari jaringan bakteri tuberkulosis ini. Karena penyakit ini adalah penyakit orang miskin. Penyakit orang miskin. Ya benar, Anda tidak salah dengar. Si ibu calon wakil Bupati Kabupaten Bima mengatakan kalau TBC itu adalah penyakitnya orang miskin. Apakah benar demikian? Tentu tidak benar, karena orang kaya juga banyak yang kena penyakit TBC. Sikap arogan ditunjukkan oleh calon wali kota Pematang Siantar nomor urut 1, di mana si calon wali kota ini menolak untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kompetitornya dengan alasan katanya pertanyaannya ini nggak jelas dan nggak bisa dipahami, jadi dia nggak mau menjawabnya. Emang boleh pemimpin searogan ini? Maksudnya saya menanggapi apa yang diungkapkan oleh paslon nomor 4. Ya, sepertinya paslon nomor 4 nggak ada yang saya harus tanggapi nih, penyampaiannya kurang jelas dan apa yang disampaikan pun saya tidak paham. Tapi nggak lama setelah itu dia akhirnya kena batunya juga. Dia akhirnya dipermalukan oleh jawabannya sendiri. Ngomong yang penting. Yang penting ngomong. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Pematang Siantar yang diukur dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sudah memiliki nilai IPM yang sangat tinggi. Kalau kita bercerita indeks prestasi manusia di kota kita, ya, itu tidak terlepas dari kesehatan. Coba lihat BPS, IPM adalah indeks pembangunan manusia, bukan indeks prestasi manusia. Gua nggak ngerti sama calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Boyolali. Ceritanya ada dua paslon nih, tapi kedua-duanya ini sering blunder. Ada paslon yang ditanya apa, jawabnya apa alias nggak nyambung. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk mengoptimalkan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Boyolali serta memastikan eksistensi dan kesejahteraan guru PAUD? Terima kasih. Mungkin salah satu cara kami atau beberapa program yang ada di kami di bidang pendidikan adalah kita akan mengawali, kita akan berpikir bagaimana memberikan kenyamanan kepada gurunya dulu. Kita akan berusaha mengembalikan guru-guru yang itu mungkin bertugas jauh, kita akan kembalikan sesuai dengan domisilinya dulu. Habis itu kita juga punya program yang namanya SKO, Sekolah Khusus Olahraga. Itulah nanti yang ke depan akan benar-benar meningkatkan prestasi di bidang olahraga untuk bakat-bakat olahraga yang ada di Kabupaten Boyolali. Tanggapan dari Pak calon Bupati 02 kok tidak nyangkut PAUD ya? Iya. Kok malah terkait dengan penempatan guru? Sementara untuk PAUD ini setahu saya tidak ada ASN-nya. Untuk PAUD ya. Terlebih mohon izin terkait dengan pendidikan olahraga, tentunya ini sudah tingkatnya berbeda, bukan pendidikan anak usia dini. Ada paslonnya suka ngeheng alias ngeblank. Pak Ekonomi. Ya. Kita wujudkan
Kita wujudkan Boyolali yang sejahtera. Dengan tadi yang dibahas SDM yang Ada yang seharusnya merespon jawaban, dia malah memberikan pertanyaan. Dengan kota-kota lain di Solo Raya itu teknisnya bentuknya seperti apa? Makasih. Baik, masih 30 detik. Mohon maaf, bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan Bapak, dapat namun ditanggapi. menanggapi dari jawaban. Tinggal 24 detik terakhir. Apakah akan diberikan tanggapan? Apakah akan diberikan tanggapan? Sampai ada calon wakil bupati yang mendesah manja di atas panggung. Oke, kemudian kita potensi-potensi daerah kita akan sinkronkan dengan pemerintah yang ada di pusat. Kita juga akan apa sih tadi pertanyaan yang itu? Iya, tentunya iya. Gak akan apa sih tadi pertanyaan yang itu? Iya, tentunya. Gak akan apa sih tadi pertanyaan yang itu? Iya, tentunya. Gak akan apa sih tadi pertanyaan yang itu? Iya, tentunya. Gak akan apa sih tadi pertanyaan yang itu? Iya, tentunya. Seorang calon bupati itu tentu harus lebih dominan dibandingkan calon wakil bupatinya, karena dia itu ibaratnya leadernya ya. Kalau seandainya calon wakil bupatinya yang lebih menonjol, nanti orang-orang pada bingung calon bupatinya sebenarnya yang mana nih gitu. Cawabuk kok lebih dominan? Sebenarnya siapa sih cabuknya? Itu kata kunci. Perang dalil dan hadis terjadi dalam acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat. Siapa yang paling buya? Baca hadis pakai teks. Rasulullah bersabda, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan kaum yang dipimpinnya. Baca hadis tanpa teks. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lainnya. Inilah cita-cita dalam kehidupan saya. Jadi fokus kami dalam menjadikan Sumatera Barat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan tentunya 27 November nomor 2 akan membawa perubahan ini untuk Sumatera Barat. Waktunya habis. Jadi siapa yang paling buya? Buat warga Sumatera Barat, kira-kira siapa nih yang dalilnya paling mantep? Tentukan pilihan kalian. Kayaknya cuma di Kabupaten Tapanuli deh ada seorang calon bupati yang berani mengatur dan menyuruh moderator diam. Bagi masyarakat Kabupaten Tabalengan. Baik, kami terima. Silakan Kalau dari tim kami nanti ribut. Tunggu dulu. Jangan Bapak aja ngomong. Tunggu, saya ngomong sama kita kembali kondusif Bapak Ibu. Karena orang Bapak tadi buat ini Pak kalian. Ya, tolong ya. Aduh Pak, etikanya di mana coba? Bapak yang seharusnya ikut aturan moderator. Kira-kira kalian ada yang ngerti nggak calon Bupati Wakatobi ini ngomong apa? Soalnya jujur gua nggak ngerti sama sekali apa yang dia bicarakan. Makanya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi, terkhusus juga saudara kalian, bahwa misi-misi itu saya harus lakukan. Dan kalau itu tidak bisa dilaksanakan, misi-misi dulu. Lebih baik saat ini pun juga kau harus Bapak. Sesungguhnya kalau kau tidak bisa misi-misi. Coba kalau ada yang paham beliau ngomong apa, silahkan di komen ya. Calon Bupati Padang nomor urut 1 ditanya tentang bagaimana cara memaksimalkan fungsi bank sampah. Sebenarnya ini kan pertanyaan yang relatif mudah ya. Dan kalian tahu jawaban dia apa? Simak nih. Bagaimana strategi paslon dalam memaksimalkan fungsi bank sampah menuju ekonomi kreatif masyarakat? Kita menyadari betul bahwasanya sumber kekuatan kita di lingkungan hidup itu adalah kekuatan alam, kemudian kekuatan dari sumber daya alam, kekuatan dari adat istiadat, kesenian, budaya, sehingga ini penting sekali kita sentuh dan kita promosikan. Yang mana pada saat hari ini kita betul-betul program itu tersistematis, terbuka, sehingga UMKM yang ada itu butuh sekali kita beri bantuan modal, yang mana UMKM kita itu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa maju, sehingga tentu Beliau kan ditanya tentang bagaimana cara memaksimalkan fungsi bank sampah, tapi beliau malah menjawab dengan budaya, kesenian, dengan adat istiadat, bahkan sampai permodalan UMKM. Ini benar-benar definisi dari jaka sembung mandi di kali. Gak nyambung kali. Gua rasa semua calon kepala daerah pasti udah paham dengan aturan durasi dalam acara debat ya kan. Tapi entah bagaimana calon gubernur Lampung nomor urut 1 ini malah minta tambahan waktu.
Masih bisa ditambah lagi? Masih Pak, ada 5 detik Pak. Bisa? Iya, cepet Pak ngomong Pak. Nah, yang kedua. Nah, habis Pak, maaf waktunya habis. Iya. Salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin, minimal Anda harus bisa mengucapkan kalimat salam dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ketahuan takut dosa WKWKWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu aturan KPU dalam acara debat di mana calon kepala daerah dilarang membawa alat komunikasi apapun, entah itu iPad ataupun handphone dan lain-lain. Tapi tetap aja ada calon kepala daerah yang suka ngeyel dan suka melanggar aturan KPU. Contohnya ini nih, calon Bupati Tanjung Jabung Timur nomor urut 2 yang terciduk membawa HP saat debat berlangsung. Calon bupati dan calon wakil bupati hanya diperkenankan membawa alat tulis dan atau data yang diperlukan dalam kegiatan debat. Dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung debat. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara terkait dengan tema yang kita angkat untuk tema kali ini. Silakan. Belum terpilih menjadi pemimpin saja sudah suka nabrak aturan, apalagi nanti kalau terpilih jadi pemimpin. Calon Bupati Tegal nomor urut 2 kayaknya nggak suka nih kalau kompetitornya suka menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Mungkin karena dia Nggak bisa bahasa Inggris. Meritokrasi adalah kunci. The right man on the right place. Bahasa Tegale, engkau sing jagong sesuai dengan keahliannya. Betul sekali. Kita perlu menciptakan government of people, for the people and by the people. Sehingga penting sekali untuk 24 jam kita siap melayani masyarakat. Wakil Bupati Tegal nomor urut 1, saya berharap nanti di pemaparan visi misi menggunakan bahasa Indonesia karena tidak semua masyarakat Kabupaten Tegal bisa berbahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi memang gue harus akui sih kalau paslon nomor urut 1 Kabupaten Tegal adalah salah satu paslon yang performanya terbaik dalam sesi debat calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Calon wali kota dan calon wakil wali kota Mojokerto nomor urut 2 Pertahanan ngambek nggak mau hadir dalam acara debat karena mereka tidak diperbolehkan membawa contekan dalam acara debat. Jadi terpaksa lawannya 01 harus debat sendirian tanpa lawan. Pertanyaan saling menjawab kepada calon wali kota nomor urut 2 dalam hari ini. Bisa dipahami Bapak? Baik, waktu di dalam saya menanyakan kota Mojokerto ini kota Mojokerto, kota yang kecil, padat dan lebih dikenal. Itu kami pemerintah daerah akan mencoba untuk pertanian. Buat calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 1 Mojokerto, salut dari gua karena kalian sudah berani ikut aturan KPU. Salah satu kelemahan calon kepala daerah yang suka nyontek dalam sesi debat, jadi kalau contekannya udah habis, ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Untuk narkoba itu kita harus Jika isi contekan sudah habis, sementara waktu masih panjang, namun tidak mampu menjawab sendiri, maka bilang saja. Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan? 15 detik lagi Bapak? Cukup. Baik. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup? Baik, kalau begitu kami... Baik, masih ada 40 detik lebih. Ada yang ingin ditambahkan? Masih ada 30 detik, Bapak boleh ditambahkan? Apakah sudah cukup? Baik. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Cukup. Pertama kalinya seumur hidup gua baru tahu ada seorang calon gubernur di mana salah satu programnya adalah akan mengirim anak-anak daerahnya ke Israel. Saya kasih tahu kamu semua, kurikulum itu mah kurikulum apa saja. Kamu semua ini produk dari guru-guru yang buta. Begitu, ya. Besok Romanus Mulia terpilih, saya beritahu Anda sekalian malam ini. Anak asli Papua saya akan kirim ke Israel untuk sekolah.
Calon Wakil Bupati Bandung nomor urut 2 kok pelangap-pelongo sih di atas panggung? Terima kasih. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang rawan bencana yang tentunya dari beberapa kecamatan, dari 31 kecamatan ini ada sekitar 17 kecamatan, yang mana dan termasuk kemarin kita baru kejadian gempa di Kecamatan Kertasari, yang mana itu merupakan gempa pertama selama berdiri, dan tentunya ke depan bahwa mitigasi bencana ini merupakan suatu keharusan yang harus kita tentukan dan juga disebarluaskan kepada masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat lebih hati-hati untuk bisa menjaga dari situasi kondisi, dan tentu kita juga akan menjaga secara regulasi apakah regulasi ini menentukan masalah titik lokus yang mana mitigasi bencana ini mesti diketahui oleh semua masyarakat Kabupaten Bandung sehingga pada waktu kejadian tidak terlalu kaget. Dan yang kedua perlu kita berikan adalah semacam pelatihan-pelatihan termasuk sosialisasi dan termasuk ada semacam pelatihan pada waktu kejadian bencana ataupun kondisi banjir dan lain sebagainya. Dan langkah-langkah yang dilakukan tentu pertama untuk lokasi daerah banjir kami berharap bahwa untuk bisa memberikan perbaikan-perbaikan terhadap saluran dan termasuk pencegahan-pencegahan dini yang pada akhirnya masyarakat bisa mengetahui kapan itu terjadi bencana atau banjir terutama yang rutin di Kabupaten Bandung. Makanya kalau punya duit dikumpulin, ditabung, bakal apa? Bakal jalan-jalan loh. Sekarang temen lu pada jalan-jalan, saya lu kagak diajak. Bengkanga, pelongo di rumah lu. Nah kalau ngeliat foto-foto temen lu pada jalan-jalan, sirik lu, dengki di hati lu. Ngontrol emosi itu penting banget dalam acara debat, karena kalau nggak bisa ngontrol emosi maka jadinya akan seperti calon wakil bupati Tangerang yang meledak-ledak dan tak terkendali. Masyarakat bertambah, jumlah masyarakat banyak, membutuhkan tanah. Ya, ingat, kalian itu orang pintar, ya, jangan sampai terkeror lagi ya. Kepercayaan diri itu mutlak harus dimiliki oleh seorang calon kepala daerah. Bahkan saat Anda tidak paham atau tidak mengerti pertanyaan yang diberikan oleh lawan Anda, kuncinya jawab aja dengan pede meskipun jawabannya yang nggak nyambung. Seperti yang dilakukan oleh calon Bupati Serang yang satu ini. Jadi untuk meningkatkan inflasi, kita akan menggerakkan ekonomi mikro di tingkat RT, di mana kita akan memberikan program modal usaha tanpa agunan kepada masyarakat tingkat bawah. Saya yakin ketika ekonomi bergerak di tingkat level paling bawah, maka ekonomi makronya akan juga meningkat. Kami yakin dengan digerakkannya ekonomi mikro dan juga ekonomi makro, inflasi akan terus meningkat. Demikian, terima kasih. Selain kelakuan para calon kepala daerahnya, kelakuan para pendukungnya juga nggak kalah kocak sih. Ya sebenarnya lebih kepada kurang beretika sih. Sehingga mereka yang belum bekerja setelah diberikan keterampilan bekal pelatihan akan bisa mandiri, membuka usahanya sendiri dan kemudian bisa berdaya di keluarga. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan di dalam rangka mengantisipasi ini ya, PHK karyawan tentunya salah satu di antaranya adalah dengan apa potensi yang sangat luar biasa ya. Kemudian ada kemudian ada bulan yang bisa kita fasilitasi untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi jadi upaya yang akan kita lakukan ke depan setelah memberikan keterampilan fasilitasi permodalan kita perlu Nggak calon kepala daerahnya, nggak pendukungnya, nggak supporternya, hobinya rusuh mulu. Bahkan acara debatnya belum mulai saja, mereka udah rusuh tuh. Saya mohon, jangan bicara terhadap menyentuh kepribadian pasangan calon. Saya mohon kepada teman-teman semua agar berkepala dingin dan tenang. Saya minta karena debat belum dimulai. Dengar, mohon Pak Kisman. Tolong yang lain duduk. Tolong dimohonkan kepada teman-teman yang lain duduk.
Dimohonkan para sepintas mungkin video gua ini tujuannya cuma buat seru-seruan ya, buat menghibur. Tapi pesan sebenarnya yang ingin gua sampaikan melalui video ini adalah ironi yang terjadi di bangsa kita hari ini, di mana kita rakyat Indonesia akan dipimpin oleh sosok-sosok yang kualitas SDM-nya bisa kalian nilai sendiri. Masihkah kalian optimis bahwa Indonesia emas akan tercapai dengan kualitas SDM pemimpin yang seperti ini? Apa pendapatmu? Komentar.